Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian sama-sama. Ya Tuhan, Dia jauh Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari pujikan ini Bapak Ibu. Setiap jam kami butuh Engkau Tuhan. Amin, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi kita akan pujikan. Katakan bahwa setiap waktu kita butuh Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Engkaulah damai sejahtera kami Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkati. Katakan ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sembah Tuhan. Setiap waktu kami membutuhkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Setiap waktu kami membutuhkan-Mu, Sang Juru Selamat kami yang memberi damaikan sejahtera. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Mari beri damai sejahtera untuk pagi hari ini kepada setiap kami. Jesus. Mari biar hadirat-Mu kami boleh rasakan pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu lebih, 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 lebih lagi, Yesus. Biar kami puas dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari datang dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan adalah damai sejahtera buat kehidupan kami, sukacita yang sejati. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom,
Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan awali ibadah raya yang pertama ini dengan bangkit berdiri. Kita serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Ajar kami memahami setiap rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya. Mari katakan sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tapi kami mau percaya Tuhan. Amin. Namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
ketika kami Tuhan hari-hari ini mungkin Tuhan dalam lembah yang kelam sekalipun, biar kami tetap percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Rencana-Mu rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersorak-sorai, boleh mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi akan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya, katakan sama-sama. Sekali lagi dong, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, bertepuk tangan, muliakan namanya.
Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan besar. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Agungkan Tuhan kita. Katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Janganlah tergoyahkan, janganlah terkalahkan, jadi bukan berkuasa. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Luar biasa, Berdasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, amin. Tuhan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Janganlah tergoyahkan, janganlah terkalahkan, jadi bukan berkuasa. kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Namamu Tuhan. Amin, haleluya. Pagi ini edisi khusus sama anak-anak youth, kita mau dangdutan Bapak Ibu. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk Bapak Ibu kita berdiri sama-sama. Kita dangdutan pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Boleh digoyang sama-sama, boleh Bapak Ibu. Amin. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Yo. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shala, hey. Shalalalala,
Haleluya. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Tidak selalu Tuhan jawab ya sama doa kita. Tapi percayalah semuanya indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi ku kan melihat Dia jadikan semua. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kami serahkan kepada Pak Lisa untuk penyerahan piagam baptis. Baik, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kemarin sudah dilaksanakan baptisan air atas ketiga saudara kita yang akan saya panggil untuk maju ke depan untuk bisa menerima piagam baptisan dan kartu anggota. Baik, yang pertama Saudara Joshua Adi Susanto. Kemudian yang kedua, Saudari Michaela Senen Johan. Dan yang ketiga, Saudara David Hanson Sanvikian Santosa. Si Joshua ada? Baik,
kalau tidak ada. Setelah penyerahan piagam ini saya mohon nanti para pendeta bisa maju ke depan untuk bisa berfoto bersama. Kami serahkan langsung ke Pak Pendeta Yonatan. Silakan, Pak. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siapkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Meteraikan setiap kata, kalimat, kebenaran firman Tuhan yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi firman yang hidup dan menghidupkan hidup kami. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi masing-masing pribadi yang siap mengalami kuasa firman dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak secara kebetulan bahwa dalam beberapa saat mendatang kita akan dibawa kepada suasana peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan izinkan saya untuk mengambil sebuah tema, mengangkat sebuah tema, mengalami kemerdekaan yang sejati, mengalami kebebasan yang sejati, mengalami kemenangan yang sejati, memiliki makna yang sama dari setiap kata yang saya ucapkan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita ini hidup di dalam era kemerdekaan, era kebebasan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah merasa bebas atau sudah benar-benar dibebaskan? Kalau sudah dibebaskan, kita dibebaskan dari apa? Kalau kita sudah mengalami kemerdekaan, kita sudah merdeka dari apa? Karena kita sudah tidak lagi sedang berhadapan dengan musuh secara fisik untuk berperang. Karena sejak 78 tahun yang lalu sudah dinyatakan bahwa kita benar-benar merdeka dan bebas.
Saya ingin mengangkat tema ini, relevansinya dengan iman percaya kita, pernyataan iman kita dalam kehidupan, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Pertanyaan kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kemerdekaan dan kebebasan itu sudah benar-benar terjadi dalam kehidupan kita secara spiritualitas rohani, bahkan secara fisik? Mungkin secara fisik kita benar-benar sudah mengalami kebebasan karena tidak ada tekanan apapun, tidak ada intimidasi dari orang-orang atau oknum yang berusaha mengancam hidup kita. Ya, walaupun ternyata kita masih menemukan banyak kendala ketika kita mau menyatakan iman percaya kita. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan khususnya di tanah air ini, masih saja kebebasan beribadah, kebebasan beragama, kebebasan untuk menyatakan iman itu masih belum betul-betul kita mengalami kemerdekaan atau kebebasan. Lebih dari itu, saya ingin fokus kepada kehidupan spiritualitas kita, kerohanian kita. Apakah memang benar-benar kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengalami penebusan dari Kristus, kita benar-benar dibawa kepada kebebasan roh untuk benar-benar menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan ada banyak kendala yang membuat kita benar-benar tidak bebas mengalami karya Roh Kudus yang seharusnya membuat kita menjadi semakin memiliki dinamika hidup, semangat dan gairah hidup. Karena ada hal-hal tertentu yang tanpa kita sadari seolah-olah itu terus mengintimidasi kehidupan kita. Dan beberapa kali saya berikan ilustrasi dan contoh. Sementara kita masih memegang tradisi-tradisi nenek moyang, adat istiadat tertentu, kita merasa masih terus harus mengikuti tradisi itu, adat istiadat itu. Bahkan ketika kita mencoba untuk melanggar, kita takut. Entah itu ada kutukan tertentu yang menimpa kita, atau ada hal-hal yang lain yang akan menimpa kita. Masihkah di antara kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, ketika kita bersanteria di satu tempat, di ruang tertentu di rumah kita, tiba-tiba kita kejatuhan cecak. Nah, kita sudah mulai berpikir, apa? Wah, sial menimpa saya. Apes. Seperti itu. Apalagi, ada banyak hal. Ketika kita menyatakan iman ini masih ada hal-hal yang membuat kita benar-benar tidak bebas dan leluasa untuk menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena hal-hal itu. Oleh karena berbagai macam hal atas nama tradisi tadi, adat istiadat, budaya atau apapun. Ketika kita mau menyatakan iman, kita dibenturkan dengan tradisi mengenai Feng Shui, Hong Shui,
dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu realita. Dan seolah-olah kita tidak bisa melepas begitu saja semuanya itu. Karena apa? Itu tadi, karena kita takut. Dan beberapa kali ketika ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan share perkara-perkara ini, saya selalu menyatakan kita harus benar-benar berani menyatakan iman dalam hal ini. Kalau benar-benar kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, selalu kita dibenturkan nanti kalau dikomplain Pak oleh keluarga. Kalau nanti ada sesuatu kemudian dikembalikan kepada kita. Iki gara-gara kowe. Durung wayahe 40 dina ngkong emak mati. Wis wani keluyuran neng gereja sisan. Nah, itu yang terjadi. Sehingga untuk waktu tertentu kita meredam diri. Bukan karena apa, tapi karena kita takut itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin saya share melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah benar-benar kita mengalami kemerdekaan sejati ketika kita menyatakan iman dalam kehidupan kita? Ada tradisi Israel, tradisi Yahudi. Mereka 50 tahun sekali selalu merayakan yang namanya tahun Yobel, tahun pembebasan. Oleh sebab itu kita mengenal jubilium 50 tahun. Itu karena ada sejarahnya. Mari kita coba lihat dan baca di dalam Imamat 25. Kita baca dari ayat 8 sampai 19. Imamat, pasalnya yang ke-25, kita baca dari ayat 8 sampai ayat 19. Demikian dikatakan firman Tuhan, ayat 8 mulai saya baca dari Imamat pasalnya yang ke-25, saya baca dari Alkitab versi edisi baru, dari LAI tapi edisi yang baru. Imamat 25, saya mulai baca ayat 8, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7 tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana, di seluruh negerimu. Perhatikan ayat 10. Kamu harus mengkuduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel.
Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya. Kamu akan makan sampai kenyang dan tinggal di sana dengan tentram. Ya. Kalau kita perhatikan bersama-sama ayat-ayat tadi, jelas pada intinya menjelaskan kepada kita, umat Israel harus mengkhususkan tahun tertentu, dan itu harus diumumkan dan dirayakan. Pada waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Allah berkata kepada mereka, kamu harus menghitung 7 tahun Sabat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah 49 tahun masuk tahun yang ke-50, pada tahun yang ke-50, bulan 7 tanggal 10 kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negeri. Inilah yang menjadi tahun Yobel atau tahun pembebasan. Ayat 10 yang kita coba perhatikan tadi. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Artinya apa? Di tahun itu mereka harus betul-betul merayakan pembebasan. Pembebasan atas segala tekanan yang dialami oleh orang-orang tertentu, penduduk warga tertentu di kalangan Israel. Yang benar-benar mereka ada di dalam kondisi perhambaan. Entah itu atas alasan masalah ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Di tahun itu harus dirayakan dengan mewujud nyatakan perayaannya dalam bentuk memberikan kebebasan, pembebasan, kemerdekaan kepada para budak, kepada para penduduk warga yang saat itu ada di dalam tekanan. Nah, ini yang dilakukan oleh umat Tuhan di Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Perjanjian Lama juga merupakan gambaran atau bayangan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Yobel yang berbicara tentang kebebasan, bukan hanya kebebasan, tetapi itu juga berbicara tentang pemulihan. Dan ini yang seharusnya dialami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di era sekarang. Bukankah saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami penebusan dari Dia, kita terhisap menjadi umat ahli waris kerajaan surga untuk benar-benar turut mengalami penggenapan janji-janji Tuhan itu di era sekarang ini. Dan salah satu di antara sekian janji-janji Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada saudara dan saya adalah kemerdekaan, kebebasan, dan pemulihan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia tidak pernah mengalami pemulihan dan tidak pernah mengalami kondisi mereka harus dikembalikan kepada posisi semula seperti ciptaan pada waktu awalnya. Kalau dibandingkan dengan kondisi manusia sebelum dia jatuh dalam dosa, manusia sehat, kuat, damai, kaya, memiliki hubungan intim yang sedemikian rupa dengan Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, tetapi sayangnya manusia jatuh di dalam dosa. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai pembebas kita, bahkan sebagai pembebas yang sejati, yang sesungguhnya, Alkitab mengatakan untuk waktu yang singkat, Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Di mana? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus menggantikan posisi kita. Saat Yesus menggantikan posisi kita, Yesus menerima semua dosa-dosa kita. Yesus dibuat menjadi berdosa. Yesus kehilangan kemuliaan dan hormat. Yesus rela menggantikan posisi kita. Kehilangan segala-galanya, kehilangan kemuliaan, kehilangan hormat, supaya kita menggantikan posisinya Dia untuk menerima kembali kemuliaan dan hormat yang menjadi milik Yesus. Itulah tujuan dari Tuhan Yesus hadir, menyatakan penebusannya kepada kita, supaya posisi saudara dan saya yang saat itu ada di dalam tekanan, ada di dalam intimidasi tabiat dosa, dikembalikan untuk benar-benar mengalami kemuliaan dan hormat seperti pada waktu penciptaan awal manusia. Mari kita coba lihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat. Kita akan memperhatikan ada pernyataan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah pembebas sejati. Apa yang saya sampaikan ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, tetapi ini dasarnya. Lukas pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 21. Saya bacakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya, kepada Tuhan Yesus, diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, perhatikan ayat 19 Lukas pasalnya yang keempat, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan dengan baik-baik dari ayat-ayat tersebut, sesungguhnya Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia telah mengurapi aku. Dan ayat 19 tadi mengatakan untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang mengalami tawanan atau tertawan. Ini cukup menjadi bukti bagi kita bahwa Yesus adalah pembebas sejati. Yesus adalah pembebas kita. Ada pertanyaan lagi yang perlu kita coba telusuri. Lalu kapan tandanya tahun Yobel atau tahun pembebasan itu dimulai? Atau kalau kita tanyakan, kapan pemulihan dan pembebasan itu betul-betul terrealisasi? Kapan itu terjadi? Bukankah mungkin kita berpikir saat ini kita masih mengalami hal-hal yang membuat kita tidak benar-benar mengalami kebebasan atau pemulihan. Kalau kita mengingat tentang sangkakala, itulah awal tahun Yobel dinyatakan. Kalau tadi ada pertanyaan kapan tanda dimulainya tahun pembebasan atau tahun Yobel itu, tidak lain pada waktu diperdengarkannya bunyi sangkakala. Dan pada saat itu ketika bunyi sangkakala diperdengarkan, secara serentak seluruh umat harus melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah untuk menyatakan pembebasan, kemerdekaan, pemulihan kepada setiap orang. Secara khusus bagi umat yang mengalami kelemahan. Nah, berbicara tentang sangkakala ditiup pada waktu itu belum ada saksofon, belum ada trompet, tanduk domba jantan, itu yang dibuat menjadi sangkakala yang kita kenal populer, kita dengar dengan istilah shofar. Ketika shofar itu diperdengarkan dan dibunyikan, secara serempak seluruh umat Tuhan harus menyatakan ketetapan Tuhan, memberikan pembebasan, dan merayakan hari itu, hari raya kebebasan, pembebasan dari segala tekanan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun Yobel, tahun pembebasan dimulai ketika terdengar bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala berbicara tentang kematian anak domba. Anak domba di sini berbicara tentang Yesus. Dan setiap 50 tahun mereka meniup sangkakala sebagai tanda tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan di saat itu pula lah ketika kita renungkan pernyataan anak domba yang sudah dikorbankan itu seharusnya dipahami sebagai pembebas yang sejati bagi umat. Sejak Yesus mati di kayu salib, itulah tahun Yobel yang sesungguhnya. Itulah tahun pembebasan yang sesungguhnya. Sekali lagi, ketika muncul di benak kita pertanyaan itu, kapan tahun Yobel yang sesungguhnya dimulai? Tidak lain, sejak Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kita yang ada di dalam Yesus, kita sekarang ada di dalam tahun Yobel. Kita yang ada di dalam Yesus, kita ada di dalam tahun pembebasan. Kita yang ada di dalam Yesus seharusnya benar-benar mengalami tahun pemulihan. Oleh sebab itu, saya selalu tekankan ketika menerbitkan
tema ini. Seharusnya lah tahun-tahun ini bahkan tahun-tahun sebelumnya menjadi tahun-tahun di mana kita saatnya benar-benar sudah tidak lagi menunggu kapan janji Tuhan itu dinyatakan. Karena saat ini pula lah saatnya kita sudah mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan sekali lagi salah satunya adalah pembebasan, pemulihan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan muncul lagi, apa yang terjadi pada waktu kita hidup atau pada waktu tahun pembebasan itu diumumkan? Seperti yang saya katakan tadi, tahun ini menjadi tahun pembebasan. Lalu apa yang terjadi? Bukankah yang terjadi seolah-olah tidak ada perubahan apapun? Bahkan mungkin ada yang berpikir secara ekstrim, mana pemulihan, mana pembebasan, mana kemerdekaan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita telusuri lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, ini bukan soal ilmu tuk gotak gatuk. Enggak. Karena sekali lagi seluruh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu memiliki hubungan atau mata rantai benang merah yang saling terhubung, tidak bisa dilepaskan. Saya tidak sedang a priori, saya tidak sedang mengada-ada, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak sedang menggunakan ilmu dukun, tuk godak gatuk, digaduk nogono gaduk rini, tidak. Tetapi semua kebenaran firman Tuhan itu ada hubungan, ada benang merah. Dan tidak secara kebetulan, semua tanda itu memiliki hubungan. Disadari atau tidak oleh kita, itu terjadi. Dan jangan-jangan benang merah itu terputus di tengah jalan karena kurangnya pemahaman kita, karena kurangnya kepekaan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita coba baca kisah di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya ceritakan singkat itu kan ketika Nabi Elisa bersama beberapa rombongan mau menyeberangi sungai Yordan, sedang ingin membuat tempat istirahat atau tenda. Mereka kerja bakti, salah satu karyawan potong pohon mata kapak jatuh. Bukan mata kapak pecok, kalau bahasa Jawa Timur itu jatuh di air, di sungai itu. Dan jelas menurut ilmu kimia atau apapun, berat mata kapak itu berat air tidak mampu menampung berat mata kapak, sehingga mata kapak itu harus tenggelam, dan betul-betul tenggelam. Si pegawai atau yang motong ini ngomong, gimana ini Pak Elisa? Ya gimana Pak Elisa? Ini mata kapak ini pinjeman. Kalau saya tidak bisa menemukan dan mengembalikan barang pinjaman ini, kacau. Saya tidak enak. Artinya apa? Saya punya hutang dengan si pemilik itu, saya harus ganti. Dan jangan-jangan kapak pada saat itu merupakan alat yang sangat bernilai dan berarti, khususnya bagi para pekerja-pekerja kayu ini. Lalu apa yang dilakukan oleh sang nabi? Dia mengambil sebatang kayu, tidak tahu sebesar berapa, dan kayu itu dilemparkan di air atau di sungai. Dan dengan begitu ajaibnya mata kapak itu muncul
Dan ini tidak masuk akal. Mau diuraikan, dijabarkan secara ilmiah, secara kimia, apapun, ini tidak masuk akal. Seperti yang saya katakan. Berat benda masing-masing benda, baik itu air atau mata kapak, itu berlawanan. Tetapi toh ternyata ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Ketika Elisa melempar kayu itu dan mata kapak itu muncul. Artinya apa? Akhirnya si pemakai kapak itu bisa menemukan mata kapaknya. Si pemakai kapak itu tidak lagi merasa terintimidasi hidupnya karena merasa punya utang menghilangkan mata kapak itu. Dia senang, dia sukacita, mujizat terjadi. Dia tidak lagi menjadi seseorang yang harus menanggung hutang atas apa yang terjadi dengan kapaknya itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita renungkan bahwa setiap kita ini punya hutang? Hutang apa itu? Bukankah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, oleh karena kebodohan kita, kelemahan kita berhutang atas anugerah Tuhan yang sudah membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Seharusnya kita ini adalah umat yang harus dimurkai oleh Allah, oleh karena tabiat dosa dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kuasa dan mujizat Tuhan, apa yang tidak mungkin kita lakukan untuk membayar hutang itu semuanya ditanggung oleh Yesus, dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita butuh mujizat Tuhan. Lagi-lagi berbicara tentang kayu yang dilemparkan Elisa. Ada cerita lagi di Keluaran pasalnya yang ke-15. Ketika Musa menyuruh orang-orang Israel berangkat ke Laut Tebrau, mereka pergi ke padang gurun Syur. Mereka berjalan di padang gurun, dan ketika mereka berada sampai di tempat yang namanya Mara, mereka tidak mendapatkan minuman yang segar karena di Mara airnya pahit. Dan apa istilahnya? Mengeluhlah bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh Musa? Lagi-lagi kita menemukan muncul tongkat lagi. Tongkat Musa dilemparkan ke air itu. Air yang tadinya pahit menjadi normal, bahkan Alkitab memakai menjadi manis. Apakah kayunya itu mengandung gula atau memang yang dilempar itu kayu manis? Ini bukan soal rasa, tetapi keajaiban yang terjadi di sana. Hanya gara-gara kayu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Musa melemparkan kayu di dalam air dan airnya berubah menjadi air yang manis. Tuhan pernah berkata di dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan di ayat itu merupakan ayat pernyataan dari Allah yang pertama
untuk mendeklarasikan dirinya sebagai seorang penyembuh. Di ayat di dalam tadi Keluaran tadi, ada ayat yang mengatakan, Aku Tuhan Allah yang menyembuhkanmu. Dan sekali lagi ini untuk pertama kalinya Tuhan berkata, Aku Tuhanlah yang menyembuhkanmu. Nah, dari dua kisah ini, dari cerita Elisa, kayu itu membebaskan seseorang dari hutang. Dari cerita Musa, kayu itu memberikan kelegaan, kesembuhan, dan memberi rasa. Semua kebebasan yang mereka terima berasal dari kayu. Kenapa harus kayu? Dan sekali lagi, ini merujuk kepada kayu salib. Sekali lagi, ini bukan ilmu tok godak gaduk, tetapi ini misi Allah untuk dinyatakan kepada kita. Kebebasan dimulai dari kayu salib, karena anak domba yang sesungguhnya mati di atas kayu salib. Pertanyaannya lagi, apakah Yesus harus mati di atas kayu salib? Ya, karena syarat untuk mengampuni dosa bukankah adalah darah Yesus? Dan hukuman mati pada waktu itu banyak. Salah satu yang paling populer adalah dirajam, dilempari batu, ada lagi dipenggal. Kenapa Tuhan Yesus tidak melalui opsi-opsi tadi, pilihan tadi? Kenapa tidak harus dirajam? Kan sama-sama nanti kalau dirajam keluar darahnya, dipenggal atau disiksa, keluar darahnya. Kenapa harus digantung di atas kayu salib? Dan ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Karena pada prinsipnya kriteria untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya dari kutuk bukan Yesus harus mengeluarkan darah karena dirajam atau dipenggal. Sekali lagi, kriteria untuk menebus kita dari kutuk, Yesus harus digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Dan Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham itu sampai kepada saudara dan saya. Dan di atas kayu salib itu harga semua lunas dibayar. Sehingga tidak ada lagi hutang yang harus ditanggung oleh manusia. Ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 1. Dikatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab ingin mengatakan kepada kita, Kristus sudah memerdekakan kita, membebaskan kita. Jangan lagi mengenakan kuk perhambaan. Dengan kata lain, jangan lagi hidup di bawah perhambaan, di bawah pengajaran-pengajaran yang menghasilkan kuk perhambaan. Waspada dan hati-hati, tetap berdiri teguh, firman Tuhan berkata, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Maju terus di dalam Tuhan dan alami kebebasan. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya. Alami kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan.
Sehingga tidak perlu kita takut dan ragu untuk menyatakan iman kita dalam segala perkara, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Nyatakan imanmu, nyatakan kebenaran firman-Mu, bahwa engkau, saudara dan saya, adalah umat yang sudah benar-benar dimerdekakan, dibebaskan, dan alami itu. Sehingga tidak perlu kita harus mengikuti syarat-syarat ketentuan tertentu atas nama tradisi adat istiadat dan sebagainya. Melangkah dengan iman, menjalani kehidupan ini, dan alami kemerdekaan, kebebasan, pemulihan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran firman-Mu yang membuka hati, pikiran, jiwa kami untuk senantiasa menyadari bahwa Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu untuk memberikan pembebasan, kebebasan, kemerdekaan, bahkan pemulihan kehidupan kepada kami. Ajar kepada kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Ajar kepada kami untuk tetap setia, hidup ada di dalam nilai-nilai kebenaran firman-Mu yang membawa kami terus hidup ada di dalam anugerah Tuhan. Tanpa kami harus khawatir, takut dan cemas menjalani kehidupan ini. Oleh karena ada intimidasi-intimidasi tertentu yang mengikat hidup kami, yang membuat kami tidak lagi mengalami kebebasan dari Tuhan. Kebenaran firman-Mu kiranya menerangi hati kami untuk senantiasa melangkah menjalani kehidupan dengan penuh iman dan percaya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber keselamatan kami, sumber anugerah kami, sumber kehidupan kami. Memeteraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jeda dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ditekankan dalam warta jemaat melalui pengumuman ini. Tetapi terlebih dahulu seperti biasa kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada? Ya, ada Bapak yang sudah berdiri di tengah-tengah kita. Masih berdiri Pak, silakan berdiri. Bapak Ibu majelis akan menyambut. Kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Ada yang lain lagi? Yang di atas balkon. Nah, sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat ini. Ada beberapa event yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan, umat Tuhan di tempat ini. Jangan lupa besok hari Senin ada doa malam di sini. Sekali lagi hadir untuk mengalami lawatan Tuhan dalam acara worship night atau doa malam. Kemudian hari Selasa tanggal 15, saksikan bapak-bapak pria ini mau mengadakan aksi happy cooking. Nah, kelihatannya melalui pengumuman Selasa yang lalu, ada peserta lain selain seksi pria yang turut atau dipersilakan hadir, entah menjadi juri atau penikmat atau bagaimana. Tetapi khusus kami tekankan bagi seksi pria hadir dalam acara ini. Masak sendiri, buat sendiri, dimakan sendiri.
Nah, ya dinilai sendiri. Ya itu. Kemudian hari Rabu ada aksi dari Dewasa Muda, Oksi ya, akan mengadakan acara di tempat ini memperingati HUT kemerdekaan RI hari Rabu. Iya, jangan lupa hadir Oksi Dewasa Muda, Pak Ogi ya, ada ya. Jam berapa mulai? Belum tahu. Oh jam 10. Oh jam 9. Oke. Kemudian hari Kamis diumumkan kepada anak-anak sekolah minggu, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang ada di dalam sekolah minggu ini, silakan hadir. Ada acara juga ibadah syukur memperingati HUT 78 kemerdekaan RI. Di sana ada ibadah, setelah itu disertai dan dimeriahkan dengan berbagai macam lomba yang dilakukan oleh anak-anak jam 3 sore. Tolong diingatkan anak-anaknya, dan anak-anak tolong diingatkan orang tuanya. Ya, hari Kamis tanggal 17 jam 3 sore hadir di tempat ini untuk mengikuti acara spesial ini. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Ini retreat wanita. Ya, diumumkan seksi wanita atau BWKS Tergeya Aku akan mengadakan retreat si wanita besok tanggal 28-29 September dengan tema tangguh di setiap musim kehidupan. Hadir sebagai pembicara Bapak Gideon Rusli, khusus seksi wanita 28-29 September. Ya, saya kira itu. Ya, betul, Cik Lani, cukup itu ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi yang perlu diumumkan, ditekankan, sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri yang merasa berulang tahun. Dari tanggal 7. Ya, tanggal 7, ya ada Angel, tanggal 7, ya di sana ada Cik Lydia, ya Lydia, di sana juga ada Michael, bukan, kakaknya atau adiknya Michael ini ya, ya di atas juga ada, siapakah dirimu? Oh, istrinya Pak Haryanto, Bu Haryanto, Ibu Hana, Pak Sito. Ya, kita berdoa untuk yang berulang tahun, dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini merayakan ulang tahunnya. Di hari spesial, di hari ulang tahun mereka, kiranya Tuhan juga akan hadir secara khusus dalam kehidupan pribadi anak-anak-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu untuk memberkati mereka. Berkati dengan hikmat karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan, sediakan dalam kehidupan mereka. Berikan kerinduan untuk terus memuliakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati, Engkau anugerahi ini. Dan di hari spesial ini, tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa senantiasa terulur untuk memberkati anak-anak-Mu. Saudaraku yang berulang tahun, dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan karunia untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberikan keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat
melalui apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan. Tuhan melimpahi engkau dengan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, stamina prima. Sehingga engkau benar-benar dapat memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai perjalananmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dan tak jemu-jemunya kami terus berharap kepada Engkau. Kau akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Bangkitkan iman percaya mereka untuk terus bersandar dan mengandalkan Engkau. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutannya. Kiranya Engkau hadir Tuhan, mengangkat, melimpahi dengan penghiburan, meneguhkan iman, bahkan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Minggus untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Puji Tuhan, kita beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan Tuhan. Sedikit tambahan informasi bahwa mulai bulan September, Sabtu, setiap Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi akan ada Beatstone pagi, Beatstone doa pagi raya. Jadi ajak keluarga yang tidak bekerja pada hari Sabtu boleh datang ya, berdoa pagi bersama di lantai yang 1 ya, atau ruang serbaguna. Kita berdoa mendisiplin hidup kita dengan disiplin rohani supaya hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk hadir di ibadah pagi raya atau doa pagi raya setiap Sabtu jam 5 pagi. Mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kemudian menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anak-anak-mu sudah membawa persembahan kepadamu. Tidak saja persembahan dalam bentuk harta yang mereka miliki, tetapi yang terpenting adalah persembahan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-mu yang sudah membawa berkat-berkat, memberikan berkat-berkat dalam untuk mendukung keuangan bagi pelayanan gereja ini. Engkau memberkati mereka satu persatu, kemurahan hati yang mereka berikan, Tuhan membalaskan kemurahan hati itu. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga supaya di tahun depan kami boleh mendapatkan presiden yang baik, yang mencintai rakyat, yang menjunjung tinggi keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Tahun politik, bulan-bulan yang mulai panas Tuhan, Engkau melindungi rakyat ini. Kota-kota, desa-desa Tuhan berilah damai sejahtera sehingga kuasa kegelapan boleh dikalahkan oleh kuasa kebenaran yang dari Tuhan. Berkati kota Kudus di mana kami mencari nafkah, di mana kami berjuang untuk mengais rezeki.
di mana kami memiliki keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kota ini. Kota ini semakin sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan nilai-nilai persahabatan. Dan berkatilah anak-anak-Mu yang berjuang untuk dari hari ke hari bekerja dengan keras untuk menjaga keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama dan angkatlah tanganmu, tengadahkanlah tanganmu sebagai tanda engkau siap menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.